Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah rangkaian seri RLC. Diagram fasor. Guna mempermudah dalam menganalisis tegangan dan arus sinusoidal digunakan fasor. Fasor diasumsikan berputar dengan laju tetap sebesar omega. Dan sudut fasenya adalah theta. Rangkaian seri RLC. Perhatikan rangkaian RLC seri berikut ini. Ketika rangkaian ini dihubungkan ke sumber tegangan AC, akan mengalir arus listrik I pada masing-masing komponen. Di antara ujung-ujung resistor, timbul tegangan VR. Di antara ujung-ujung induktor, timbul tegangan VL. Dan di antara ujung-ujung kapasitor, timbul tegangan VC. Berlaku persamaan VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, dan VC sama dengan IXC. Berikut ini diagram fasor V dan I pada rangkaian seri RLC. Sesuai dengan diagram fasor, maka V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Impedansi rangkaiannya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Z adalah impedansi. Impedansi merupakan ukuran hambatan rangkaian terhadap arus. Beda fase antara tegangan dan arus dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Tan V sama dengan VL dikurangi VC per VR. Dan besar arusnya adalah I sama dengan V per Z. Serta besar arus maksimumnya IM sama dengan VM per Z. Berikut ini diagram fasor impedansi Z, R, XL, dan XC. Contoh soal 1. Hambatan 1000 ohm, kumparan 0,5 Henry, kapasitor 0,2 mikrofarad, dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik yang frekuensinya 5000 radian per sekon. Harga impedansi rangkaian mendekati titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, XL sama dengan omega L. Kita dapatkan XL sama dengan 2500 ohm. Selanjutnya kita tuliskan persamaan XC sama dengan 1 per omega C. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan XC sama dengan 1000 ohm. Selanjutnya kita tuliskan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan Z mendekati 1800 ohm. Contoh soal 2. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Apabila impedansi rangkaian 250 ohm, maka hambatan resistor R adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data Vm sama dengan 200 volt, omega sama dengan 500 radian per sekon, XL sama dengan 400 ohm, XC sama dengan 250 ohm, dan Z sama dengan 250 ohm. Kita tuliskan persamaannya, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan R sama dengan 200 ohm. Contoh soal 3. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut ini. Kuat arus maksimum dari rangkaian adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data XL sama dengan 15 ohm, XC sama dengan 10 ohm.
Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL min XC pangkat 2. Kita dapatkan Z 13 ohm. IM sama dengan VM per Z, sama dengan 26 per 13, sama dengan 2,0 ampere. Contoh soal 4. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik sama dengan 200 volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL min XC pangkat 2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah Z sama dengan 100 ohm. Selanjutnya, kita tuliskan persamaan, IM sama dengan VM per Z. Kita dapatkan IM sama dengan 2 ampere. Contoh soal 5. Dalam rangkaian seri hambatan, R sama dengan 60 ohm dan induktor dalam tegangan arus bolak-balik, kuat arus yang lewat 2 ampere. Apabila dalam diagram fasor di bawah ini, tangen alfa sama dengan 3/4, tegangan induktor titik-titik. Dari soal didapatkan data R sama dengan 60 ohm dan I sama dengan 2 ampere. Dari diagram fasor dinyatakan tangen alfa sama dengan 3/4. Ini berarti XL per R sama dengan 3/4. Atau XL sama dengan 3/4 R. Ketemulah XL sama dengan 45 ohm. Kita tuliskan persamaan VL sama dengan IXL. Bila XL disubstitusi dengan 45 ohm, maka didapatkan VL sama dengan 90 volt. Sifat rangkaian. Perhatikan persamaan berikut. Tangen V sama dengan VL min VC per VR. Bila VL lebih besar VC, maka VL min VC lebih besar 0 atau positif, atau tan V lebih besar 0, sehingga sudut fasenya positif, menunjukkan tegangan mendahului arus, berarti rangkaian bersifat induktif. Bila VL lebih kecil VC, maka VL min VC lebih kecil 0 atau negatif, atau tan V lebih kecil 0, sehingga sudut fasenya negatif, menunjukkan tegangan tertinggal oleh arus. Ini berarti rangkaian bersifat kapasitif. Bila VL sama dengan VC, maka VL min VC sama dengan 0, atau tan V sama dengan 0, sehingga sudut fasenya 0. Rangkaian bersifat resistif. Berikut ini adalah diagram fasor ketiga keadaan. Contoh soal 1. Rangkaian RLC disusun seperti gambar di bawah. Grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih besar XC adalah titik-titik. Jika XL lebih besar XC, artinya rangkaian lebih bersifat induktif, sehingga grafik akan mengikuti sifat induktor. Artinya arus lebih lambat, dan grafik arus adalah pergeseran 90 derajat ke kanan dari grafik tegangan. Sehingga jawabannya adalah C. Contoh soal 2. Diagram I dan V sebagai fungsi waktu T untuk kapasitor dalam rangkaian arus AC adalah titik-titik. Jawabnya adalah C. Keadaan resonansi. Coba kalian perhatikan kembali nilai tan V. Saat nilai tan V sama dengan 0, itulah dinamakan terjadi keadaan resonansi. Terjadi jika VL sama dengan VC, XL sama dengan XC, dan Z sama dengan R.
memiliki frekuensi resonansi sebesar Fr sama dengan 1/2pi akar LC. Contoh soal. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induktansi 1/25 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor 25 mikrofarad, maka resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi titik-titik. Kita tuliskan persamaannya. Fr sama dengan 1/2pi akar LC. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah Fr sama dengan 0,5 kHz. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Pada saat dialiri arus bolak-balik, komponen-komponen listrik akan menyerap energi dengan daya yang diserap memenuhi persamaan. P sama dengan V efektif, I efektif, cos V. Dengan cos V adalah faktor daya dan P adalah daya.